Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini sebagai kajian perdana kita, saya akan berbicara terlebih dahulu tentang masjid sebagai sebuah madrasah. Nanti kita akan masuk pada materi yang kedua tentang berapa ilmu-ilmu dasar yang harus menjadi prioritas penting untuk kita bahas. Dan nanti yang ketiga baru kita akan lihat nanti apa yang mau kita bahas. Apakah memang kita akan membahas ini kitab namanya Syama'il An-Nabi atau yang lain, nanti kita lihat. Yang pertama, Bapak Ibu, masjid pada kesimpulannya dia bukan hanya sebagai sebuah tempat ibadah saja, tapi dia semua kegiatan kaum muslimin di sana pusatnya. Saya pun saya nggak akan bahas panjang lebar tentang semua kegiatan yang ada ini. Cuma salah satu dari fungsi masjid dia sebagai madrasah, tampik kita belajar. Karena kan tak mungkin bapak-bapak seusia ini, ustaz saya mau masuk pondok sajalah, saya mau belajar tafsir, belajar solat lagi, belajar zikir, belajar doa, belajar tentang sejarah Nabi, tak mungkin. Di mana belajarnya? Masjid. Dan semoga masjid kita ini menjadi masjid percontohan di Sumatera Barat. Sekalipun sampai hari ini saya belum melihat begitu masjid yang sangat ideal dari tata manajemen, terutama mungkin yang kita bahas ini tentang manajemen keilmuan. Contoh sederhana lah, sampai hari ini belum kita temukan masjid. Kalau kita tanya misalnya bapak, Pak, dia kampung masjid atau dia jemaah masjid, dah berapa lama Pak mengaji di masjid? Masya Allah, 10 tahun, 20 tahun. Yang 10 tahun yang lalu apa kira-kira bapak bahas? Itulah, dah ubih. Gurunya tak tahu juga. Makanya saya mohon maaf, saya termasuk orang yang suka memberikan saran, dan semoga tidak dipahami salah oleh kebanyakan pengurus masjid. Saya enggak begitu setuju dengan kajian namanya kajian gado-gado. Sekalipun kalau saya diundang, waktu kosong saya datang. Tapi saya tidak begitu nyaman. Satu masjid mengaji 3 kali dalam seminggu, sebulan 12 kali. Ustaznya juga 12 orang, Masya Allah. Apalagi kalau ngajinya seminggu sekali, 7 kali seminggu. Ustaznya Masya Allah 30. Mahasiswa saja nggak mampu itu. Setingkat mahasiswa, sudah ada pernah bapak dengan mahasiswa satu semester gurunya 30? Nggak ada. Masjid terjadi. Berarti apa? Sisi manajemennya sangat lemah. Kajiannya belum terukur dengan baik, dan dia juga belum juga sampai kepada yang sangat kita bisa evaluasi. Sehingga misalnya kalau kita belajar solat di masjid, belum bisa kita evaluasi sampai hari ini. Dimanapun saya melihat kajian sifat solat Nabi, belum ada yang bisa mengukur jemaahnya solat dengan benar atau belum. Nah, sekalian bapak dites solatnya atau dites wuduknya. Kenapa? Kita tidak bisa. Tapi kita bisa melihat bahwa kemampuan solat atau kemampuan misalnya wudhu di rata-rata masjid belum begitu maksimal. Kalau bapak mau tahu bagaimana menilainya, pelajari dengan baik sifat wudhu Nabi, lalu hari Jumat itu togaklah tempat wudhu. Mungkin kita kalau kayak guru menilai, salah. Kau baalah pak lah gaik kau mau dikau wudhu. Kau bujang lu nak pandai wudhu. Kau segala macam. Kenapa? Karena dia tidak memberikan efek yang besar. Dia tidak bisa diukur. Ini memang di antara kondisi yang kita lihat. Sehingga masjid dia baru sifatnya menaburkan ilmu, tapi belum bisa kita mengukur. Sama juga misalnya hari ini Bapak Ibu, saya coba di beberapa masjid kajian subuh menghafal satu zikir seminggu. Tapi itu belum juga bisa kita ukur. Apakah dia sudah hafal atau belum? Apakah dia ada menghafal atau tidak? Kenapa? Karena memang sifatnya Bapak Ibu, ini zikirnya lama sekian, bacalah, saya jelaskan sedikit, nanti dihafal di rumah. Minggu depan kita ganti satu lagi. Minggu depan di satu masjid di Pekumbu saya sudah coba mungkin berapa tahun, dari zikir, dari doa sampai sekarang, tapi tetap belum bisa dievaluasi. Mungkin karena masalah waktu dan juga kesiapan jamaahnya agak sulit. Tapi artinya Bapak-Bapak, sebenarnya itu harus. Sebagaimana kita mentes hafalan zikir anak-anak TK,
anak SD, anak TPA, jamaahnya kan dites juga. Sudah hafal dia zikir masuk rumah, zikir sebelum tidur, atau zikir ketika susah tidur. Ada zikir ketika susah tidur? Ada. Karena memang Bapak Ibu rahmatullah, susah tidur itu dia sebenarnya bukan kebiasaan. Saya mohon maaf. Tapi dia adalah penyakit. Dan penyakit itu lebih banyak disebabkan oleh syaitan. Makanya ketika susah tidur, apa doa Nabi? A'udzu bikalimatillahi tammah min ghadabihi wa iqabi wa min syarri ibadi wa min hamazati syayatin wa an yahdurun. Maka orang susah tidur itu kan 5 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sedang kena marah oleh Allah, min ghadabi. Yang kedua, wa min iqabi, mungkin sedang kena hukum karena tadi siang buat dosa, malamnya susah tidur. Atau yang ketiga, wa min syarri ibadi, karena kejahatan hamba, baik itu kejahatan syaitan maupun kejahatan manusia. Datang ke rumah kita cerita malam tak lolok adanya, pusing memikirkan ini apalah maksud orang. Atau datang SMS ngancam ini ngancam itu, kasih masalah, malamnya kita susah tidur. Itu berarti kejahatan manusia. Atau kejahatan jin, karena kejahatan jin, baik jin yang datang sendiri wa an yahdurun, atau memang jin yang dikirim oleh para tukang sihir, namanya sihir bisikan. Ada namanya sihir Bapak Ibu, sihir bisikan. Jadi sihir bisikan itu dia mengganggu jarak jauh. Misalnya bapak-bapak sedang duduk di kamar, tutup pintu, buka pintu, tak ada orang. Sedang dia di kamar, bunyi orang menggoreng di dapur. Pas dilihat ke dapur, tak ada orang. Dia sedang santai, bunyi HP. Pas dilihat HP, tak ada nelpon. Kenapa HP-nya tadi berbunyi? Iyo Ustaz, di rumahmu lantai 2 main bola orang di lantai 2 Ustaz. Nanti apa itu? Sihir. Kalau itu dikira namanya sihir bisikan. Memang ada jinnya dan main bola situ. Atau dia sedang di kamar, bunyi orang mandi di kamar mandi. Pas dibuka, tak ada orang mandi. Namanya apa? Kalau itu jinnya dikira namanya sihir bisikan. Tapi kalau dia datang sendiri, berarti memang dia mengganggu. Lalu yang keempat, wa min hamazatis syayatin, karena waswas syaitan. Dan yang terakhir, wa an yahdurun, karena kedatangan syaitannya memang datang. Baik. Artinya Bapak Ibu, balik pada bahasan kita tadi bahwa itu sebenarnya fungsi masjid di situ. Sebagai salah satu fungsinya adalah madrasah bagi kaum muslimin. Dan zaman dulu, sebelum dimunculkannya sekolah-sekolah, kaum muslimin di mana belajar? Masjid. Dan sampai hari ini, kalau kita lihat di Mesir, sekolah-sekolah Al-Quran yang hebat itu di masjid. Jadi kalau di masjid itu sifatnya imamnya itu sekaligus sebagai guru penghafal Quran. Selesai subuh, duduk imamnya ngantri, Masya Allah agak 50 orang. Dari nan tua sampai nan muda, dari yang rambut putih sampai yang rambut hitam, dari yang giginya baru tumbuh sampai giginya sudah habis, berbaris semuanya. Itu yang saya dulu tu di kuliah di Mesir, di Dimyat namanya. Lalu setiap anak atau setiap peserta dia punya hafalan yang berbeda, punya model yang berbeda, dan dibacakan, ada yang membaca sendiri, ada yang ditunjuk saja segala macam. Nanti kira-kira jam 9 setoran. Zuhur ronde yang kedua, selesai maghrib ronde yang ketiga. Jadi sehari kalau anaknya cerdas atau anaknya semangat, dia bisa menghafal mungkin 3 ronde. Kalau 1 halaman 1 ronde berarti 3 halaman, kayak begitu. Kalau lebih cepat lagi mungkin bisa 6 halaman sehari, karena dia mempunyai periode. Dan imamnya itu aja kerjaan, duduk dengarkan hafalan, naik sarapan, sahat sejenak, olahraga sejenak, kemudian dia kembali, begitu setiap hari. Itu rata-rata imam-imam masjid di Mesir yang saya lihat. Dan itulah yang menghasilkan masyarakat Mesir itu banyak hafal Quran. Sehingga kita kalau mahasiswa bertemu orang Mesir, kadang malu. Dia mungkin pekerjaannya jual bakwan, namanya sana itu Tokmiyah. Dia tanya, berapa hafalan Quran nak? Lalu kita katakan mungkin 5, mungkin 7. Lalu kalau kita tanya balik, berapa Pak hafalan Quran? Alhamdulillah. Berarti alhamdulillah sudah selesai 30 juz. Artinya orang penjual bakwan, orang sopir mobil, mereka sudah punya hafalan 3, karena memang begitu pola pendidikannya. Begitu pola pendidikannya. Di mana itu? Di masjid.
Tempatnya ada di masjid. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatan, maka masjid dia sebagai sarana pendidikan masyarakat. Makanya kalau di Mesir, dalam beberapa kajian sering saya ulas dahulu, bahwa di Mesir itu masyarakat bisa terbagi 3 kalau dia datang ke masjid. Yang pertama namanya kategori biasa. Kalau kategori biasa itu dia datang ke masjid mengaji, maka terpenuhilah kebutuhan dasar ilmunya. Kalau dia datang ke masjid, terpenuhi kebutuhan dasar bagi ilmunya. Nanti saya akan ulas apa kebutuhan dasar. Saya pun ringkas saja. Yang kedua, dia bisa sebagai seorang da'i. Dari ke masjid bisa menjadi seorang da'i. Belajarnya sudah agak tinggi sedikit levelnya. Belajar kitab ini, belajar kitab ini, belajar kitab ini, tafsir ini, sejarah ini baca. Dan levelnya apa? Sebagai da'i. Atau yang ketiga, yang lebih hebat, dia bisa keluar dari masjid sebagai seorang ulama besar. Di mana belajarnya? Masjid. Kalau di Saudi kan sama, di Masjid Nabawi misalnya. Itu yang datang mengaji di Masjid Nabawi, sebagainya memang orang-orang yang memang datang ke sana untuk menuntut ilmu saja. Sehingga ketika pulang dari Saudi 5 tahun, 7 tahun pulangnya jadi ulama. Kenapa? Masjid bisa menghasilkan ulama. Kalau kajian-kajian yang banyak kita lihat, masjid menghasilkan, begitulah kondisinya. Jangankan untuk level 2, level 3, level 1 saja susah dicapai untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi jamaahnya. Sehingga Bapak Ibu dan rahmati Allah, apa yang sering terjadi? Pengurus masjid rata-rata kalau sudah akhir tahun, apa yang dihitung? Kalau Bapak biasa lihat masjid, apa yang dihitung? 2 saja, betul. 1 uang, 1 lagi bangunan. Pitih cie, bangunan cie. Padahal tinggal pitih wak lain. Barang hutang, anak kita bangun. Kapan perlu yang sudah dibangun, bangun lagi. Kapan perlu yang belum diganti, ganti. Oh, nampak karpet ke kita ganti le. Nampaknya kubahnya lah, apa kita tukar kubahnya. Aku ke kita, semuanya. Siapa ni kan bagus. Cuma yang masalahnya yang 3 ni enggak pernah dipikirkan. Makanya sebenarnya saya mohon maaf, kalau orang jadi ketua masjid dan menjadi bagian dakwah, dia perlu di training dulu. Sebagaimana orang-orang yang mengurusi harta anak yatim di masjid di training juga, supaya dia tahu bagaimana tata kelolanya. Karena beberapa bulan ini saya ngaji banyak kajian tentang anak yatim, terutama di Bukit Tinggi yang banyak, tentang tata kelola harta anak yatim yang ada, supaya nanti jangan niatnya baik, keinginannya baik, yang terjadi zalim. Yang terjadi zalim. Ini kita sudah sampaikan di Masjid Al-Barakah beberapa waktu yang lalu, dan pengurus sudah melakukan banyak perubahan. Kalau tidak, apa yang terjadi? Sekali setahun atau 2 kali setahun. Kan ibu anak yatim 2 kali setahun, pitihnya banyak. Tadi saya mau berangkat di Pasar Pekumu, saya lihat anak kecil perempuan bawa sebuah kotak. Apa merek kotaknya? Sumbangan untuk anak yatim. Dia bawa keliling pasar, sumbangan untuk anak yatim. Kira-kira yang bertanggung jawab itu siapa? Maka kalau dia tinggal di sebuah kelurahan, maka pengurus masjidlah yang bertanggung jawab. Karena masjid, Bapak Ibu, dia mengambil itu fungsi. Kecuali memang dia tidak ambil itu fungsi. Kalau dia tidak ambil, berarti masyarakat harus memikirkan. Karena masjid tidak mengambil itu fungsi sebagai pengurus yatim. Tapi kalau masjid mengambil fungsi itu, kalau diletakkan di pintunya atau di keranjangnya anak yatim, maka dia harus menunaikan kewajiban sebagai kafil bagi yatim. Kan kadang-kadang heran kita, kas yatim kita alhamdulillah 50 juta. 50 juta. Kas yatim kita 100 juta. Anak yatim satu rumah miskinnya, kas masjidnya anak yatim 100 juta. Semua masjid saya dengar kas yatim kita 90 juta. Masya Allah, 90 juta. Artinya Bapak Ibu, ini kembali pada yang tadi bahwa itu kan tata kelola yatim. Maka tata kelola kajian begitu juga harus. Makanya minimal nanti ke depan pengurus bisa ya mengagendakan, cari buku, satu buku tahunan kajian. Ini ustaz yang ngaji ini, kitabnya ini tuntas atau tidak. Kemudian ini yang perlu, dan dievaluasi, dilihat kira-kira jamaah kita ini butuh apa. Sebagai masjid misalnya jamaah, saya mohon maaf, kalau masjid yang agak apa,
Ibu-ibu suka sekali memakai sajadah. Kan kasihan, ibu-ibu pergi ke masjid suka sekali buat sajadah. Apa efek dari sajadah? Di antaranya, safnya tidak rapat. Oh, Masya Allah, bontang sajadah cik. Badan sekolah engkau, sajadah, Masya Allah. Sebelahnya juga sama. Sebelahnya juga sama. Kalau dia pergi ke kamar mandi, kosonglah itu sajadah. Karena dia tidak mau untuk rapat-rapat. Jadi sudah kayak orang mau senam pagi. Berarti pengurus masjid memikirkan itu yang harus kita selesaikan. Kalau misalnya jemaahnya sepi, ya pengurus masjid pikirkan juga. Makanya waktu acara masjid Jogo Karian saya hadir dalam itu seminar segala macam. Menarik saya lihat. Karena dari ceritanya Jogo Karian itu dulu awalnya basisnya komunis. Jogo Karian itu kan kampung di Jogja. Itu cerita pengurusnya basis komunis, artinya banyak orang PKI situ. Lalu mulailah masjid didirikan. Mereka ajak, kalau nggak ada yang datang, mereka jemput ke rumahnya. Kalau nggak datang, kasih surat. Kalau dia nggak datang, dilihat ke rumahnya. Kenapa Pak? Yuk kita ke masjid. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras yang sangat luar biasa, hari ini Jogo Karian termasuk satu masjid yang ratingnya berada di atas rata-rata. Dari apapun kegiatannya, kegiatan yatim, buka bersama sampai, kalau nggak saya ingat saya sampai ribuan, 2000 porsi atau berapa. Kemudian masalah beasiswanya, ada beras miskinnya, semuanya diurusin. Walaupun tentu dia masih punya catatan-catatan, tapi secara manajemen, dan dia memang begitu. Kami katanya menghabiskan uang masjid di akhir bulan 0 uangnya, kapan perlu min uangnya, dipakai semua. Kalau tidak, apa yang terjadi? Ya sudah, ujung-ujungnya menumpuk uang. Makanya kalau ada pemasjid yang hadir ini, jangan suka numpuk uang. Nanti bapak ditanya di akhirat. Karena orang masukkan uang ke masjid untuk apa? Untuk masjid dipakai. Ini nak masukkan ke masjid, kas kita 200 juta. Masukan PT kita kini entah bilo-bilo ke dipakai di pengurus. Bagus pengurusnya kasih musola yang sedang membangun itu. Atau kasih masjid yang sedang membangun. Kas masjid kita 200. Alhamdulillah. Sangki ambu pengurus dulu banyak peti kas di kami. Untuk apa itu? Menahan wakaf orang ya. Kalau dipakai untuk listrik, untuk air, untuk kajian, alhamdulillah. Tapi kalau sampai 100 juta, 200 juta, lalu bangga, ini saya lihat sesuatu kesalahan. Dan saya khawatir nanti ditanya. Cobalah Bapak Ibu, kita kalau berinfak ke masjid, untuk apa tujuan infaknya? Supaya dipakai orang. Dibayarkan lampu, ketika orang solat pakai lampu, orang solat kita dapat pahala, kan begitu. Dibayarkan air, ketika orang berwudu kita ikut dapat pahala, kan begitu kira-kira. Lalu dibelikan atau dibelikan sajadah, dipakai salat kita dapat, dan seterusnya. Lalu kalau uangnya disimpan, khawatir nanti ketika dah datang hari kiamat kasih masih 200 juta. Maka nanti tanggung jawab. Baik. Jadi Bapak Ibu rahmatullah, maka itu kira-kira. Jadi orang Mesir atau masjid-masjid di Mesir yang saya lihat, wallahu alam, begitu dia mampu melatih kaum muslimin menjadi orang-orang yang mereka minimal punya kemampuan dasar. Dan ini memang tugas kita para pengurus masjid untuk memikirkan bahwa masjid kita ini memang salah satu fungsinya sebagai madrasatul haya, sebagai tempat belajar kehidupan atau belajar Islam seluruh masyarakat yang ada. Sehingga di sanalah kita pikirkan, ini jemaah kita dah hafal zikir atau belum, ini sudah pernah belajar sejarah Nabi atau belum, ini sudah pernah belajar